Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, semoga saat ini ketika Anda mempelajari materi tentang pengantar ilmu komunikasi ini, Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini, kita akan mempelajari mengapa kita berkomunikasi dan fungsi-fungsi dari komunikasi bersama saya Asep Kiki Saiful Akbar. Nah, apa itu komunikasi, teman-teman? Komunikasi itu secara definitif dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu. Nah, interaksi simbolis untuk mencapai pemahaman yang sama. Nah, komunikasi itu melibatkan 3 hal, yaitu komunikator atau pembicara, kemudian pesan, apa yang disampaikan, kemudian komunikan, siapa yang mendengar dan memahaminya. Nah, selanjutnya, mengapa kita berkomunikasi? Nah, manusia sebagai makhluk sosial memiliki hasrat untuk menyampaikan keinginan dan memahami orang lain. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui interaksi dengan sesama. Selanjutnya, membangun hubungan, berbagi informasi, dan mencapai tujuan bersama. Nah, menurut William E. Gordon, fungsi komunikasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi sosial, fungsi ekspresif, fungsi ritual, dan fungsi instrumental. Mari kita bahas satu persatu. Komunikasi sosial ini berfungsi untuk membangun konsep diri dan hubungan bermakna. Nah, dalam proses komunikasi sosial itu melibatkan konsep diri, hubungan sosial, dan aktualisasi diri dengan manfaat komunikasi sebagai berikut. Silahkan teman-teman mempelajari lagi secara mendalam di materi pokok, seperti memperoleh kebahagiaan, mengurangi stres, identitas kelompok. Nah, yang selanjutnya komunikasi ekspresif. Nah, komunikasi ekspresif itu apa sih? Nah, yaitu lebih kepada menyampaikan perasaan, baik secara verbal ataupun non-verbal, teman-teman. Nah, berfungsi untuk menyampaikan perasaan dan emosi. Contohnya seperti misalkan menunjukkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, seni dan karya kreatif, bahkan sampai musik dan tarian juga disebut sebagai komunikasi ekspresif. Selanjutnya ada komunikasi ritual. Nah, komunikasi ritual ini berfungsi untuk menegaskan komitmen pada tradisi dan nilai-nilai. Ya, fungsi komunikasi ritual selanjutnya yaitu mempertahankan ikatan dengan komunitas melalui kegiatan bersama dan dilakukan secara kolektif atau berkelompok untuk menciptakan kebersamaan. Nah, salah satu contohnya upacara pernikahan gitu loh, upacara keluarga, bahkan sampai upacara 17 Agustusan gitu, begitu teman-teman. Nah, ini ada ruang lingkupnya, ruang lingkup komunikasi ritual seperti keluarga, suku, ideologi, komunitas, bangsa dan negara, dan agama. Nah, komunikasi selanjutnya adalah komunikasi instrumental, yaitu berfungsi untuk mempengaruhi dan menggerakkan tindakan. Nah, komunikasi instrumental ini berfungsi yang pertama menginformasikan, mengajar dan mendidik, memotivasi dan mendorong, kemudian mengubah sikap dan menggerakkan tindakan. Nah, karakteristik dan contohnya sebagai berikut, seperti misalkan media dan jurnalisme, kampanye dan advokasi, pendidikan gitu, kegiatan belajar dan mengajar atau mentransfer pengetahuan kepada siswa ataupun mahasiswa merupakan salah satu komunikasi instrumental untuk lebih mendalami. Kemudian, nah, komunikasi itu dapat diklasifikasikan berdasarkan konteks dan media yang digunakan. Yang pertama ada komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Nah, komunikasi intrapribadi itu adalah komunikasi dengan diri sendiri, lebih kepada pengembangan kreativitas dan pemahaman diri sendiri. Kemudian ada komunikasi antar individu atau antar pribadi, antara individu satu dengan individu yang lain secara tatap muka. Ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi di dalam grup, dan komunikasi massa di mana menggunakan media. Nah, kemudian dalam prosesnya, teman-teman, komunikasi ini melalui 5 elemen utama. Nah, ini
terdapat 5 elemen utama yang ditemukan oleh Laswell. Nah, who siapa atau komunikatornya itu siapa, kemudian say what apa yang dia katakan atau pesan apa yang dia sampaikan, kemudian in which channel melalui media apa atau saluran apa nih dia ngomong gitu loh, to whom kepada siapa, komunikannya itu siapa, dengan with what effect dengan dampak yang seperti apa gitu, apakah audiens atau komunikan itu mengerti ataukah tidak gitu. Nah, berikut ini juga ada indikatornya seperti komunikatornya seperti apa, pesan seperti apa, media atau saluran apa, komunikan apa, dan itu dampaknya juga seperti apa. Silahkan Anda pelajari di buku materi. Nah, komunikasi itu teman-teman akan efektif jika dengan adanya kejelasan pesan, pemahaman audiens, dan feedback aktif. Nah, karakteristik komunikasi efektif itu dapat dilihat dari berikut. Nah, pertama, kejelasan pesan dan tujuan komunikasi, pemahaman mendalam terhadap audiens, penggunaan media yang tepat, adanya feedback dan interaksi dua arah, kemampuan mendengar secara aktif, dan keterbukaan empati. Nah, kemudian siklusnya sebagai berikut. Nah, ada pesan yang jelas, media yang tepat, penerimaan memahami, dan feedback dan evaluasi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah setiap aktivitas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari itu mencerminkan satu atau lebih fungsi komunikasi. Nah, contoh dalam fungsi sosial, perkenalan diri dan membangun persahabatan, itu komunikasi sosial. Kemudian komunikasi ritual seperti tadi yang dijelaskan, yaitu seperti upacara 17-an, sholat berjamaah, itu merupakan komunikasi ritual. Ada juga fungsi contoh fungsi ekspresif, menangis, sedih, tertawa, bahagia gitu, seni, musik, bernyanyi, dan lain-lain lah. Kemudian ada komunikasi instrumental, yaitu iklan, ada kampanye persuasif seperti tadi, ceramah pendidikan, belajar mengajar, dan lain-lain. Nah, demikian presentasi mengenai mata kuliah pengantar ilmu komunikasi pada sesi pertama ini. Semoga Anda memahami dan mempelajari lebih dalam di buku materi. Terima kasih.